Halo guys, balik lagi di channel Gendrings Movies. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari series terbaru Netflix yaitu My Name. Series ini dimainkan oleh Han So Hee dan Ahn Bo Hyun, menceritakan tentang gadis muda yang bergabung dengan bandar narkoba terbesar untuk mencari pembunuh dan membalas dendam kematian ayahnya. Oke, sekarang kita langsung ke ceritanya dan jangan lupa subscribe ya guys. Adegan diawali dengan memperlihatkan seorang gadis SMA bernama Yoon Ji-woo. Dia hidup sendirian dan hidupnya selalu diawasi polisi karena ayahnya yang bernama Dong-hun adalah bandar narkoba yang menjadi buronan polisi. Ayahnya menghilang. Ji-woo bersekolah seperti biasanya, namun di sekolahan dia selalu dibully oleh teman-teman sekelasnya karena semua orang tahu ayah Ji-woo adalah bandar narkoba. Guru bahkan berniat mengeluarkan Ji-woo dari sekolah, karena semua siswa merasa tidak nyaman dengan keberadaan Ji-woo yang selalu dibuntuti polisi untuk mengetahui informasi tentang ayahnya. Setelah dipanggil guru, Ji-woo kembali ke kelas dan di mejanya terdapat bubuk putih. Pembuli di kelasnya yang melakukan ini untuk membuli Ji-woo, Ji-woo tidak terima dan langsung melabrak si pembuli. Dan perkelahian di antara mereka pun terjadi. Ji-woo jago bela diri sehingga dia bisa mengalahkan beberapa siswa yang menyerangnya. Setelah apa yang terjadi, Ji-woo akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah. Sesampainya di rumah, di depan pintu rumahnya terdapat bingkisan kado, namun Ji-woo tidak mengambilnya. Tak lama kemudian ayahnya tiba-tiba menelpon Ji-woo setelah sekian lama menghilang. Ternyata hari ini adalah ulang tahun Ji-woo. Ayah mengucapkan selamat pada Ji-woo dan bersikap seolah tidak terjadi apapun. Ji-woo sangat marah pada ayahnya, dan mengatakan bahwa polisi yang mencari ayah sudah mengikutinya selama sebulan. Ji-woo juga mengatakan bahwa dia selalu dibully dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Ji-woo sangat kesal dengan ayahnya yang membuat hidupnya menjadi sulit. Karena kesalnya Ji-woo dengan si ayah, akhirnya Ji-woo mengatakan pada ayahnya bahwa ayah tidak perlu kembali dan Ji-woo akan menganggap ayahnya sudah mati. Mendengar perkataan dari putrinya, ayah akhirnya membuka HP-nya yang sudah lama tidak diaktifkan, dan di sana terdapat banyak pesan dari Ji-woo yang memberitahu apa yang terjadi dengan hidupnya. Akhirnya ayah memutuskan untuk pulang dan menemui Ji-woo. Polisi yang mengikuti Ji-woo masih ada di sana, dan ayah menghajar para polisi itu. Ayah masuk namun pintu terkunci. Ayah mencoba memanggil Ji-woo. Dan tak lama kemudian ada seseorang berbaju hitam datang menghampiri ayah, bertepatan dengan saat Ji-woo akan keluar. Laki-laki itu tiba-tiba menembak ayah dan Ji-woo melihatnya. Ayah berusaha menahan pintu supaya putrinya tidak keluar. Setelah menembak ayah untuk yang kedua kalinya, orang misterius itu akhirnya pergi. Ji-woo akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya, namun kini ayahnya meninggal. Ji-woo akhirnya memakamkan ayahnya. Dan saat upacara pemakaman, ada segerombolan orang asing datang dan memberi penghormatan ke ayah Ji-woo. Pria ini bernama Choi Moo-jin, ketua bandar narkoba dan organisasi bernama Dong Cheon. Ji-woo bertanya apakah dia adalah bos bandar narkoba. Apakah dia menyuruh ayah Ji-woo membunuh orang, namun Cha Moo-jin mengatakan bahwa ayah Ji-woo adalah teman yang paling dipercaya dan sudah dianggap seperti saudara baginya. Setelah kepergian ayahnya, Ji-woo hanya bisa mengingat kenangan indah bersama ayahnya. Ayahnya pernah berjanji akan membangunkan rumah untuk Ji-woo di pinggir pantai setelah pekerjaannya selesai. Beberapa hari kemudian, ternyata investigasi kasus pembunuhan ayah Ji-woo tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Polisi akhirnya bertanya pada Ji-woo apa yang sudah Ji-woo katakan hingga ayahnya pulang. Dong-hun adalah buronan selama bertahun-tahun. Harusnya Ji-woo menyuruh ayahnya menyerahkan diri sehingga dia tidak mati secara mengenaskan. Ji-woo yang ingat dengan apa yang dia katakan akhirnya merasa sangat menyesal. Ji-woo akhirnya memutuskan untuk datang ke kantor Choi Moo-jin. Ji-woo meminta Choi Moo-jin untuk menemukan pembunuh ayahnya. Dan setelah ketemu Ji-woo akan membunuhnya sendiri, namun ternyata Choi Moo-jin tidak mau dan mengusir Ji-woo. Saat sedang ada di rumah, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah Ji-woo. Pria ini bernama Cha Gi-ho. Ji-woo melihat orang itu dan memutuskan untuk tidak keluar, dan Gi-ho akhirnya pergi.
Karena tidak ada yang membantunya, Jiwo akhirnya menyebar sebuah sayembara. Siapapun yang menemukan pembunuh ayahnya akan diberi hadiah 5 juta won. Dan Choi Mujin melihat kertas sayembara itu. Tidak lama setelah pengumuman itu disebar, ada orang yang menelpon dan mengaku tahu siapa pembunuh Donghun. Penelpon meminta Jiwo datang membawa uang 5 juta won, dan tanpa berpikir panjang Jiwo langsung mengambil senjata dan langsung berangkat untuk menemui penelpon itu. Di sana ada dua pria, dan pria itu mengatakan akan memberitahu Jiwo jika Jiwo menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Jiwo akhirnya menunjukkan uang 5 juta won itu, namun tidak langsung memberikan yang dan Jiwo tetap bertanya siapa orang yang membunuh ayahnya. Dan tentu saja pria itu tidak tahu, mereka memang sudah berencana menipu Jiwo. Mereka langsung mengambil uang 5 juta won dari tangan Jiwo dan kemudian memukuli Jiwo. Jiwo dipukuli hingga pingsan dan Jiwo akhirnya diculik oleh para lelaki itu. Namun saat dalam perjalanan, mobil seperti menabrak sesuatu, dan terdengar suara seperti orang yang sedang berkelahi. Jiwo akhirnya berusaha melepaskan tali yang mengikatnya dengan pisau yang dia bawa, dan tiba-tiba seseorang membuka bagasinya. Ternyata itu adalah Choi Mujin bersama anak buahnya yang telah membantai para penculik Jiwo. Choi Mujin menyuruh Jiwo untuk diam saja daripada nantinya dia akan mati di jalanan. Namun Jiwo tentu saja tidak mau berdiam diri setelah ayahnya dibunuh dan kasusnya dihentikan. Choi Mujin akhirnya mengatakan jika Jiwo benar-benar ingin balas dendam, maka Jiwo harus belajar membunuh orang. Jiwo akhirnya ikut bersama Choi Mujin. Dan Choi Mujin membawa Jiwo ke sebuah tempat olahraga yang berisi puluhan laki-laki. Dan Jiwo direkrut sebagai anggota baru. Semua pria di sana tentu merasa sangat heran dan mengira Jiwo adalah wanita yang akan menjadi cemilan mereka, karena Jiwo adalah satu-satunya wanita yang ada di sana. Salah satu pria bernama Gang Jae menyambut Jiwo dengan ramah dan membawanya ke tempat Jiwo beristirahat. Gang Jae memberitahu Jiwo bahwa tugas Jiwo di sana adalah bersih-bersih. Gang Jae memberitahu jika kemampuan Jiwo diakui, maka akan dipindah ke kantor dan menjadi anggota resmi organisasi. Gang Jae sebentar lagi akan pindah ke organisasi dan menjadi anggota resmi. Jiwo memulai tugasnya dengan mencuci piring, serta membersihkan baju para laki-laki yang ada di sana. Salah satu pria di sana melecehkan Jiwo. Jiwo merasa kesal dan akhirnya terjadi sedikit perkelahian di antara mereka, namun akhirnya perkelahian mereka dihentikan oleh Gang Jae. Jiwo lanjut berlatih dengan serius. Choi Mujin datang dan mengajari Jiwo teknik berkelahi. Jiwo harus menyerang titik lemah lawan saat berkelahi, yaitu dagu, pelipis, ulu hati, bibir dan kelamin. Jiwo akhirnya berlatih teknik tersebut dengan Choi Mujin. Kemampuan Jiwo sebagai perempuan sangat baik dalam berkelahi. Hingga akhirnya, Jiwo dilibatkan dalam pertarungan bebas dengan puluhan laki-laki. Walaupun Jiwo adalah perempuan, para petarung laki-laki tidak segan-segan memukuli Jiwo. Mereka bertarung secara fair. Jiwo benar-benar menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh Choi Mujin, sampai akhirnya hanya tersisa 4 orang dan Gang Jae akhirnya menjadi pemenang di pertarungan ini. Namun tiba-tiba Jiwo bangun, dia ternyata belum kalah, akhirnya Jiwo dan Gang Jae harus bertarung. Oke guys, episode 1 selesai, dan episode 2 akan saya upload besok di jam yang sama ya.